nggak bisa menjadi panutan. Kami disuruh ikut Nurholis Majid, jangan mau ikut lah, karena kita gak mengakui hasil ijtihad dia. Dan masalah-masalah kita berbicara tentang kesesatan Wahabi, karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia: Riau, Sumbar, Jambi, segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam, ini di Syria, orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan, biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal, gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda, kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa? Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau nggak dibiarkan, maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di kantor, di masjid kantor wali kota. Dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ya kalau ini selesai, kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman, Yordania, ada konferensi, itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari, termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat.